Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ibu Tia. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kebahagiaan, kebaikan selalu ada ya bersama kita. Sudah lama sepertinya saya tidak sharing informasi berkaitan dengan apapun terkait informasi ASN maupun CPNS. Dan kali ini saya akan mencoba sharing informasi berkaitan dengan aturan terbaru tentang penyederhanaan birokrasi, yakni Permenpan 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi dalam penyederhanaan birokrasi. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah, perlu disusun tata cara penyederhanaan struktur organisasi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan struktur organisasi adalah perampingan unit organisasi jabatan administrasi pada instansi pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi. Gambarannya adalah sebagai berikut. Kawan, penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Berikut adalah gambaran tahapan penyederhanaan birokrasi yang kami ambilkan dari beberapa materi yang disampaikan oleh Kemenpan RB. Penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan menjadi 2 tingkatan unit organisasi. Tingkatan unit organisasi disesuaikan dengan tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dan dasar pembentukan organisasi. Penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan terhadap unit organisasi jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator atau jabatan struktural eselon 3 dan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon 4 dan jabatan pelaksana yang merupakan jabatan struktural eselon 5. Penyetaraan jabatan merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan struktur organisasi dan mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian sistem kerja merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Kawan, kriteria penyederhanaan struktur organisasi. Penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan berdasarkan kriteria. Kriteria penyederhanaan struktur organisasi meliputi kriteria unit organisasi jabatan administrasi yang disederhanakan dan kriteria unit organisasi jabatan administrasi yang dipertahankan. Kriteria unit organisasi jabatan administrasi yang disederhanakan meliputi unit organisasi jabatan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup, analisis dan penyiapan bahan dan atau kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional dan atau pelayanan teknis fungsional. Unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi analisis dan penyiapan bahan dan atau kebijakan merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan kajian dan atau analisis dan atau rekomendasi dan atau penyiapan bahan yang berkaitan dengan perumusan dan atau penyusunan kebijakan di bidangnya. Unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi,
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Kawan, unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis tertentu yang merupakan tugas inti dan bukan merupakan tugas administrasi sebagai bagian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan atau dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional tertentu. Berikut gambaran kriteria penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pusat dan instansi daerah. Kawan, unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelayanan teknis fungsional merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya merupakan pelaksanaan pelayanan yang bersifat teknis dan sesuai dengan karakteristik jabatan fungsional tertentu. Kriteria unit organisasi jabatan administrasi yang dipertahankan meliputi unit organisasi jabatan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup, kewenangan otorisasi bersifat atributif, satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan, satuan kerja pelaksana teknis mandiri, dan atau unit kerja pengadaan barang dan jasa. Kawan, kewenangan otorisasi bersifat atributif merupakan kewenangan administrasi pemerintah pada pejabat administrasi yang diatribusikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang. Satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan merupakan satuan kerja yang dipimpin oleh kepala yang memiliki kewenangan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dalam melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawan, selanjutnya, satuan kerja pelaksana teknis mandiri merupakan satuan kerja yang dipimpin oleh kepala yang mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induknya. Sementara, unit kerja pengadaan barang dan jasa merupakan unit kerja yang dipimpin oleh kepala dan diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk mengelola unit kerja yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kawan, ketentuan mengenai tingkatan unit organisasi dan kriteria penyederhanaan struktur organisasi berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap instansi daerah. Untuk selanjutnya, selain ketentuan mengenai tingkatan unit organisasi dan kriteria penyederhanaan struktur organisasi, pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi bagi instansi daerah juga mempertimbangkan spesialisasi, karakteristik, dan sifat pekerjaan pada masing-masing urusan pemerintahan. Spesialisasi urusan pemerintahan mempresentasikan fungsi inti dari masing-masing urusan pemerintahan yang memerlukan bidang keahlian atau keilmuan dan atau keterampilan yang berbeda. Karakteristik urusan pemerintahan mempresentasikan mekanisme pelaksanaan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional, pelaksana, dan atau masyarakat atau swasta. Sifat pekerjaan urusan pemerintahan merepresentasikan standarisasi atau rutinitas dari suatu pekerjaan. Mekanisme penyederhanaan struktur organisasi. Mekanisme pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi dilakukan sebagai berikut: pemetaan dan analisis,
pengajuan usulan dan penetapan, pemetaan dan analisis. Instansi pemerintah melaksanakan pemetaan dan analisis unit organisasi jabatan administrasi yang akan disederhanakan dan atau dipertahankan. Pemetaan dan analisis pada instansi pusat dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga berdasarkan ketentuan mengenai tingkatan unit organisasi dan kriteria penyederhanaan struktur organisasi. Pemetaan dan analisis pada instansi daerah dilaksanakan oleh gubernur, bupati, wali kota berdasarkan ketentuan mengenai tingkatan unit organisasi dan kriteria penyederhanaan struktur organisasi. Pengajuan usulan. Pengajuan usulan pada instansi daerah atau provinsi dilaksanakan sebagai berikut. Gubernur menyampaikan usulan penyederhanaan struktur organisasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dilengkapi dengan dokumen hasil pemetaan dan analisis unit organisasi jabatan administrasi yang akan disederhanakan dan atau dipertahankan. Usulan diverifikasi dan divalidasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri berdasarkan hasil analisis dari tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas dan fungsi, dasar pembentukan organisasi, dan kriteria penyederhanaan struktur organisasi. Hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada menteri untuk dibahas dan atau mendapatkan pertimbangan tertulis. Dan berdasarkan pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri memberikan persetujuan penyederhanaan struktur organisasi kepada gubernur dan dilakukan penyederhanaan struktur organisasi. Sementara pengajuan usulan pada instansi daerah kabupaten kota dilaksanakan sebagai berikut. Bupati atau wali kota menyampaikan usulan penyederhanaan struktur organisasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dilengkapi dengan dokumen hasil pemetaan dan analisis unit organisasi jabatan administrasi yang akan disederhanakan dan atau dipertahankan. Usulan diverifikasi dan divalidasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan hasil analisis dan tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dasar pembentukan organisasi, dan kriteria penyederhanaan struktur organisasi. Hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan tertulis. Berdasarkan pertimbangan tertulis, gubernur memberikan persetujuan penyederhanaan struktur organisasi kepada bupati atau wali kota untuk dilakukan penyederhanaan struktur organisasi. Dan pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan persetujuan gubernur juga disampaikan kepada menteri. Berikut gambaran mekanisme penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah selengkapnya. Kawan, selanjutnya berkaitan dengan penetapan. Perubahan organisasi pada instansi pusat hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan organisasi pada instansi daerah provinsi atau kabupaten kota hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, evaluasi dan rekomendasi. Menteri melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi hasil penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pusat. Evaluasi terhadap struktur organisasi hasil penyederhanaan struktur organisasi pada instansi daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi menjadi bahan rekomendasi perumusan kebijakan penyederhanaan struktur organisasi dan penataan kelembagaan pada instansi pemerintah. Penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni
2021. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian berkaitan dengan Permenpan 25 tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetaplah menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Tidak lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian masih bersedia menonton video ini hingga akhir. Tidak lupa tonton terus video-video saya berikutnya ya.